Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Syifa Syihab dari program studi Gizi UPI. Hari ini kita akan belajar terkait overtraining. Apakah di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar overtraining? Ayo kita cermati infonya. Sebelum mengenal overtraining, mari kita kenali kedua istilah yang berkaitan, yaitu kelelahan akut dan overreaching yang menjadi gejala awal dari overtraining. Tahukah kamu bahwa kelelahan akut adalah akibat overstrain otot saat latihan? Kelelahan otot mengakibatkan gangguan tidur dan tingginya respon terhadap alergi. Gejala lainnya diantaranya malas bekerja, kehilangan selera makan, penggunaan energi yang irasional, dan gangguan emosional. Selain kelelahan akut, terdapat juga istilah overreaching yang diakibatkan oleh 1 atau 2 siklus mikro yang intensif dan terlalu sedikitnya periode regenerasi tubuh. Biasanya terjadi selama beberapa hari saja sampai 2 minggu dengan gejala meningkatnya denyut nadi istirahat, meningkatnya denyut nadi, dan akumulasi asam laktat selama latihan dengan beban submaksimal. Overtraining syndrome merupakan hasil dari overreaching 2 siklus mikro yang berurutan. Overtraining ditandai dengan kelelahan yang berlangsung lama untuk beberapa minggu sampai beberapa bulan yang ditandai dengan terjadinya overstrain otot. Terdapat 3 area yang menandakan terjadinya overtraining. Yang pertama adalah neuromuskular, yang kedua adalah metabolik, dan yang terakhir adalah neuroendokrin. Bagaimana kita dapat memonitoring, menyembuhkan, dan mencegah overtraining? Pada nyatanya, sebagian riset dan informasi hanya berfokus pada apa yang harus dilakukan setelah atlet mengalami efek negatif dari program latihan, dan bukan pada pencegahan terjadinya overtraining, ataupun untuk menghindari penurunan penampilan sebelum pertandingan. Adaptasi terhadap beban latihan yang tinggi hanya akan terjadi apabila ada kompromi yang baik antara pembebanan dan recovery. Beban pelatihan yang sesuai menciptakan suatu derajat tingkat kelelahan yang untuk sementara waktu dapat menurunkan kemampuan fungsional atlet. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah kita harus melihat hasil tes fisiologi, psikologi, dan biomekanika. Terdapat beberapa tes yang dapat dilakukan, di antara lain tes untuk mengevaluasi peningkatan latihan, tes status biologi, efisiensi performa, efektivitas teknis, dan status psikologi. Dengan menggunakan data-data tersebut, pelatih dapat menggunakan non-invasif teknik untuk memonitor latihan. Kegiatan monitoring ini harus berlanjut sepanjang tahun latihan. Selain monitoring, pelatih juga dapat memberikan umpan balik secara psikologis dan fisiologis untuk menentukan intensitas dan volume pada waktu yang spesifik di dalam periode latihan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi recovery dan overtraining. Pada umumnya, faktor tersebut diakibatkan oleh adanya perbedaan antara beban latihan dan toleransi terhadap beban latihan serta regenerasi. Pelatih dan atlet harus merencanakan secara cukup untuk mendapatkan kesimpulan yang positif, terutama jika mereka juga melakukan reaksi latihan. Lalu bagaimana kita dapat mendeteksi overtraining? Overtraining kita ketahui dapat mengakibatkan penurunan pada kapasitas kerja dan penampilan. Overtraining biasanya memiliki gejala, diantaranya insomnia, kehilangan selera makan, dan berkeringat secara berlebihan pada siang dan malam hari. Pelatih dapat mengidentifikasi gejala tersebut dengan melakukan observasi pada catatan harian atlet yang dibuat pada jurnal pelatihan. Tes biokimia dapat dilakukan untuk mendiagnosis gejala overtraining atau untuk membedakannya dari overreaching. Tes-tes tersebut diantaranya meliputi tes terhadap neuromuskular, kardiovaskular, tes terhadap metabolik endokrin, sistem kekebalan tubuh, kinantropometrik, performa fisiologi, dan psikologi. Dari penjelasan tersebut, kita sudah mendengar tentang overtraining pada atlet. Sebaiknya overtraining itu harus dihindari. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi.